Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meldiana Perisa, kelas 1B. Saya akan menjelaskan tentang model kelas berpusat pada anak. Berarti pembelajaran dan semua yang menyertai disesuaikan dengan kebutuhan, gaya, cara belajar, kemampuan, serta kondisi mental, psikologis, dan sosial anak. Artinya, guru perlu mengetahui dan mengenali benar anak didiknya, mengetahui hobi, makanan kesukaan, dari hal-hal kecil lainnya mutlak diperlukan. Bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak, memberikan kesempatan pada anak untuk menggali lebih luas potensi yang dimilikinya, memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kemampuan melalui berbagai macam kecerdasan yang dimiliki atau kecerdasan jamak multi intelijen, menggunakan pendekatan bermain yang dilaksanakan dengan prinsip learning by playing dan learning by doing. Strategi kelas berpusat pada anak ditandai dengan adanya materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak, metode pembelajaran yang mengacu pada center of interest, terus melalui pengembangan tematik, media dan sumber belajar yang dapat memperkaya lingkungan belajar, pengelolaan kelas yang bersifat demokratis, keterbukaan, saling menghargai, kepedulian, dan kehangatan. Model keterampilan hidup didasarkan pada asumsi bahwa kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak hanya akan berarti apabila diterapkan kembali dalam kehidupan sehari-hari bisa disebut kecakapan hidup life skill. Melalui kecakapan hidup, anak mampu bertahan hidup dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Semua pembelajaran yang berhubungan dengan kecakapan hidup bertujuan agar anak mampu mendidik diri sendiri, self-help, menolong orang lain, social skill. Tujuan model keterampilan pendidikan kecakapan hidup life skill adalah kecakapan yang dimiliki seorang anak untuk menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menentukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Terus mengenalkan tentang kehidupan nyata yang akan dihadapi kepada anak, pola belajarnya disesuaikan dengan perkembangan anak baik fisik ataupun psikis. Dimensi keterampilan hidup antara lain keterampilan kemandirian, karakteristik perkembangan, misalnya membersihkan tumpahan makanan, mencuci tangan, memakai pakaian, melepas pakaian, membuka kancing baju sendiri, memakai sepatu tanpa tali, mencuci tangan sendiri, ke kamar kecil dan membersihkan saat buang air, membuka dan menutup keran. Yang terakhir, menyikat gigi sendiri. Tentang model BCCT atau Beyond Center and Critical Time adalah suatu metode pendekatan pendidikan anak usia dini yang memadukan teori dan pengalaman praktik. Untuk tujuan model BCCT ini, yang pertama yaitu merangsang seluruh aspek kecerdasan. Yang kedua yaitu menciptakan setting pembelajaran yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan berpikir, menggali pengalaman sendiri. Yang ketiga yaitu melengkapi dengan standar operasional
dilengkapi dengan standar operasional yang baku yang berpusat di sentra-sentra kegiatan. Ciri-ciri model BCCT yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak. Yang kedua, menempatkan setting lingkungan main sebagai pijakan awal. Yang ketiga yaitu memberi dukungan penuh pada setiap anak untuk aktif, kreatif, dan berani mengambil keputusan sendiri. Yang keempat yaitu peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. Yang kelima yaitu kegiatan anak di sentra-sentra main berpusat yang berfungsi sebagai pusat minat anak. Yang keenam yaitu memiliki standar prosedur operasional yang baik saat di sentra maupun saat di lingkaran. Yang terakhir yaitu pemberian pijakan sebelum dan sesudah anak bermain di lingkungan dalam posisi duduk, melingkar, atau dalam lingkaran. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model bermain kreatif berbasis kecerdasan jamak. Dalam kecerdasan jamak adalah cara informasi masuk ke dalam otak melalui indera yang dimiliki. Pada saat informasi tersebut akan ditangkap oleh indera, maka bagaimana informasi tersebut disampaikan berpengaruh pada kecepatan otak menangkap informasi dan kekuatan otak menyimpan informasi tersebut dalam ingatan atau memori. Di sini terdapat ada tiga macam modalitas belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Perkembangan kecerdasan jamak menurut Juliani Nuraini Sujino dalam buku yang berjudul Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini menjelaskan cara perkembangan kecerdasan anak usia dini yaitu dengan kecerdasan logika atau matematika. Matematika adalah kecerdasan dalam hal angka dan logika. Selain itu, materi program dalam kurikulum yang dapat mengembangkan kecerdasan logika matematika diantaranya yaitu perhitungan, bilangan, beberapa pola, statistik, peluang, geometri, pemecahan masalah, logika, game strategi, dan atau petunjuk grafik. Strategi perkembangan yang dilakukan oleh pendidik pada anak usia dini diantaranya bermain puzzle, mengenal bentuk geometrik, mengenal bilangan melalui sajak berirama dan lagu, game penuh strategi dan eksperimen. Kecerdasan bahasa atau word smart yaitu kecerdasan dalam mengolah kata atau kemampuan menggunakan kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. Anak yang cerdas dalam bidang ini dapat berargumentasi, meyakinkan orang, menghibur, atau mengajar dengan efektif lewat kata-kata yang diucapkan. Kecerdasan ini memiliki 4 keterampilan yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Strategi dalam perkembangan kecerdasan anak dalam bahasa yaitu mengajak anak berbicara, membacakan cerita, bermain huruf, merangkai cerita, berdiskusi atau bercakap-cakap, bermain peran. Lalu ada kecerdasan visual spasial yaitu merupakan salah satu bagian dari kecerdasan jamak yang berhubung erat dengan kemampuan untuk memvisualiskan gambar di dalam pikiran seseorang atau untuk anak di mana dia berpikir dalam bentuk visualisasi dan gambar untuk memecahkan suatu masalah atau menemukan jawaban. Adapun strategi seseorang pendidikan dalam mengembangkan kecerdasan visual spasial pada anak usia dini yaitu dengan menggambar atau melukis, mencoret-coret, membuat prakarya. Kecerdasan musik yaitu kemampuan menangani bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi, membedakan, mengubah, mengekspresikan. Strategi yang dilakukan oleh pendidik pada anak usia dini dalam mengembangkan kecerdasan musik yaitu dengan cara irama, lagu, rap, dan senandung. Yang kedua, mencari lagu. Yang ketiga, musik super memorial. Dan yang keempat, musik suasana seperti bernyanyi-nyanyi dan berirama.
Kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik suatu kecerdasan di mana saat menggunakannya kita mampu melakukan gerakan-gerakan yang bagus, seperti halnya berlari, menari. Selain itu, materi program dalam kurikulum yang dapat mengembangkan kecerdasan fisik antara lain aktivitas fisik, modeling, dansa, menari, body language, sport, and penampilan. Untuk pendidik bagi mengembangkan fisik untuk anak usia dini yaitu dengan menari, latihan fisik, drama, dan berbagai olah gerak. Kecerdasan naturalis. Dan di sini ada strategi pendidik untuk mengembangkan kecerdasan naturalis pada anak usia dini, yaitu dengan guru memberikan kesempatan pada anak didik untuk mengetahui kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Lalu yang kedua, guru mengajak jalan-jalan ke alam terbuka atau disebut dengan karya wisata ke kebun binatang, karena di sanalah siswa dapat belajar secara langsung dan praktis, misalnya mengamati alam dan makhluk hidup. Ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan diri kita untuk berpikir secara reflektif, yaitu mengacu kepada kesadaran reflektif mengenai perasaan dan proses pemikiran diri sendiri. Dan di sini ada strategi pendidik dalam mengembangkan kecerdasan intrapersonal pada anak usia dini, yaitu dengan menciptakan citra diri positif, menciptakan suasana yang mengandung pengembangan kemampuan intrapersonal dan penghargaan diri anak. Yang ketiga, menuangkan isi hati dalam jurnal pribadi. Dan yang keempat, bercakap-cakap tentang minat dan keadaan diri anak. Yang kelima, memberikan kesempatan menggambar diri sendiri dari sudut pandang anak. Yang keenam, membayangkan diri di masa datang. Dan yang ketujuh, mengajak berimajinasi jadi satu tokoh sebuah cerita. Kecerdasan interpersonal. Dan di sini ada strategi pendidik dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal pada anak usia dini, yaitu dengan mengembangkan dukungan kelompok, menetapkan aturan tingkah laku, memberikan kesempatan bertanggung jawab di rumah, melakukan kegiatan sosial di lingkungan. Dan yang kelima, menghargai perbedaan pendapat antar anak dengan teman sebayanya. Yang keenam, menumbuhkan sikap ramah. Yang ketujuh, melatih kesabaran dalam menunggu giliran berbicara dalam mendengarkan pembicaraan orang lain terlebih dahulu. Dan eksistensial atau spiritual adalah kecerdasan dalam memandang makna atau hakikat kehidupan ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan ada strategi pendidik untuk mengembangkan kecerdasan eksistensial pada anak usia dini, yaitu dengan membuat panggung beramal atau charity event. Yang kedua, berjalan-jalan sambil berpikir. Akan menjelaskan tentang observasi, eksplorasi, dan dikembangkan, yaitu model yang sangat tepat diterapkan pada anak dari lahir sampai umur 2 tahun. Model ini dikembangkan melalui penelitian longitudinal. Dasar perkembangan model ini adalah perkembangan potensi anak sejak dini dan pembentukan kemampuan awal anak. Model ini diutamakan untuk menstimulasikan perkembangan fungsi panca indera atau sensori motor. EOD ini mempunyai 3 langkah, yaitu observasi, eksplorasi, dan dikembangkan. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan stimulator dalam rangka mengamati semua perilaku yang muncul dari anak sebagai perwujudan dari potensi bawaan yang dimiliki. Dan eksplorasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh stimulator dalam rangka menggali sebanyak-banyaknya perilaku yang muncul dari anak agar semua potensi yang tersembunyi dapat segera muncul sesuai dengan masa peka yang ditunjukkan oleh masing-masing anak. Yang ketiga, dikembangkan. Dikembangkan adalah kegiatan yang dilakukan oleh stimulator dalam rangka mengoptimalkan potensi yang muncul sesuai dengan tahapan dan karakteristik perkembangan anak. Presentasi dari kelompok kami sekian, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.